Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lutfiah, Prodi Arsitektur Universitas Sains Al-Quran. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang adab dan rukun membaca Al-Quran dan keutamaannya. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adab membaca Al-Quran yang pertama, yaitu dalam keadaan suci. Dalam membaca Al-Quran, kita dianjurkan dalam keadaan suci, namun tetap diperbolehkan apabila kita membaca dalam keadaan terkena najis. Dijelaskan oleh Imam Haramain dalam kitab At-Tibyan halaman 58-59, yaitu orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Yang kedua, membaca dengan pelan, tartil, dan tidak tergesa-gesa. Sebagian sahabat membenci penghataman Al-Quran sehari semalam. Dalam hadis, siapa saja yang membaca Al-Quran atau khatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 109 yang menjelaskan bahwa ketika membaca Al-Quran, kita harus khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruna lil afqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a, yang artinya, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Yang keempat, membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Maksud hadis tersebut adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang makhraj hurufnya. Panjang pendek bacaan tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Dan seseorang tidak perlu melenggok-lenggokkan suara di luar kemampuannya. Yang kelima, dimulai dengan isti'adzah. Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras. Hal tersebut dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian rukun membaca Al-Quran. 1. Niat. Setiap ibadah yang kita lakukan sebagai umat muslim memerlukan niat yang menjadi roh serta penentu apakah ibadah itu murni sebagai penghambaan ataukah ada kepentingan tersendiri di baliknya. Seperti halnya dijelaskan dalam hadis Innamal a'malu binniyah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, qiraat. Rukun membaca Al-Quran qiraat, yaitu harus sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaan Al-Quran adalah sunnah muttaba'ah. Oleh karena itu, bacaan yang sahih mesti melingkupi 3 syarat, yaitu sanad yang bersambung secara mutawatir, cocok dengan tulisan mushaf, serta tidak menyalahi kaidah bahasa Arab fasih yang dipraktikkan di zaman nubuwah. 3. Tartil. Berarti membaguskan bacaan sesuai hurufnya dan mengungkapkan penggalan ayat dalam arti yang sesungguhnya, sehingga tampak merdu jika didengarkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Artinya, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keutamaan membaca Al-Quran. 1. Tak akan merugi jika membaca Al-Quran, seperti dalam surah Fatir ayat 29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Seseorang tidak akan merugi jika membaca Al-Quran karena dalam satu hurufnya akan diberikan 1 kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. 2. Mendatangkan kebaikan.
Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. 3. Mendatangkan syafaat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.